Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Oma dosen, semoga tidak bosan ya. Oke, kita sharing-sharing terkait dengan perkembangan daripada penggunaan ICD di Indonesia. Kita ketahui bahwa sedang gencar-gencarnya disosialisasikan terkait IDRG versi 1. IDRG itu singkatan dari apa sih, Oma? Indonesian Diagnosis Related Group. Sedangkan ICS itu Indonesian Coding Standard, di mana IDRG dan ICS itu merupakan suatu buku panduan yang dibuat dan diterbitkan oleh pemerintah, yaitu Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Teman-teman juga harus ingat ini, bahwa IDRG itu merupakan sistem baru dalam apa? Dalam pengelompokan kasus. Kasus apa? Kasus pelayanan kesehatan. Kemudian teman-teman harus paham juga bahwa IDRG itu dibuat karena itu merupakan suatu program jaminan pelayanan kesehatan di Indonesia. Kemudian IDRG juga akhirnya dikembangkan oleh pemerintah, yaitu Kementerian Kesehatan dan BPJS. Untuk apa dikembangkan? Untuk menyempurnakan INAGBGIS atau Indonesian Case Based Group, di mana pada sistem yang terdahulu masih banyak keterbatasannya, masih banyak sekali, sehingga setelah dilakukan evaluasi maka perlu INAGBGIS ini dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Contohnya dalam pengelompokan kasus, kemudian teknologi medisnya sudah masuk di dalam IDRG, di dalam buku pedoman IDRG. Kemudian harapannya apa sih, Oma? Nah, harapannya ketika sistem IDRG ini diterapkan di Indonesia, maka diharapkan tarif pelayanan kesehatan akan menjadi adil, kemudian lebih transparan, dan sudah sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya di Indonesia, kondisi yang sesungguhnya yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, baik dari balai sampai dengan rumah sakit. Tetapi apakah sistem IDRG itu cukup? Ternyata pemerintah memikirkan perlu adanya suatu standarisasi terhadap apa? Terhadap pengkodean daripada hasil-hasil diagnosis ataupun prosedur yang selama ini kita menggunakan pencariannya menggunakan ICD versi 10 atau prosedur menggunakan ICD 9GM, itu perlu distandarkan juga, sehingga seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia mempunyai kode yang saman. Harapannya nantinya seperti itu. Sehingga perlu apa? Disusunlah suatu standar yang untuk mendukung atau standar yang mendukung di dalam penerapan sistem IDRG. Maka ICS merupakan suatu pedoman yang baku yang harus ditaati oleh seluruh pengguna, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini, yaitu ICS ini. ICS itu kan Indonesian Coding Standard, artinya hasil-hasilnya coding nanti seluruh pemberi atau seluruh petugas coder dimanapun berada di Indonesia, maka akan menghasilkan kode-kode yang terstandar sesuai dengan kondisi yang ada. Itu tadi terkait dengan IDRG. Nah, Oma akan bahas lagi nanti
terkait ICS pada sesi berikutnya. Tonton terus, ikuti terus apa terkait dengan perkembangan terkait perkembangan ICD di Indonesia. Tonton terus dan ikutin terus sesi-sesi Oma selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, tetap semangat, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.